Halo, selamat siang dan kali ini saya akan mempresentasikan dan juga menjawab soal-soal UAS tahun 2025 di semester 2 atau semester genap. Untuk nama saya, perkenalkan nama saya Fahrial Pransa. Saya dengan bernomor NIM 0000137184. Lalu saya dari kelas G. Untuk mata pelajaran hari ini yaitu adalah Intellectual Property Rights. Baik, saya jelaskan dalam ketiga soal tadi yaitu penjelasan kasus pelanggaran DPR, terus yang kedua contoh kasusnya, yang ketiga adalah dasar hukum dari kasus tersebut. Baik, yang pertama saya akan memilih dari hak cipta ya. Untuk hak cipta, saya akan menjelaskan dari penjelasan kasus pelanggaran IPR-nya ya. Baik, untuk penjelasannya yang pertama yaitu adalah dari zaman ke zaman lagu itu kan terkenal dengan identik penyanyi dan aliran dan alunan lagunya. Jadi terkenal dengan yang keunikannya masing-masing. Nah, semakin zaman modern, kita sudah di tahap fase mana terkenalnya lagu-lagu itu di TikTok. Nah, sekarang saya akan mengangkut kasusnya seperti itu. Yang pertama yaitu zaman sekarang lagu-lagu itu udah bisa dengerin dari TikTok atau dari Spotify. Namun di sini seakan-akan jadi milik umum gitu. Tapi faktanya meskipun udah sering didengar, bukan berarti bebas dipakai semaunya, dan itu yang kejadian di kasus ini. Sebuah film pendek independen contohnya yang tayang di festival film lokal memakai lagu TikTok yang lagi naik daun tanpa seizin dari hak penciptanya aslinya atau pembuatnya. Awalnya semua baik-baik saja sampai akhirnya sang pemilik lagu mengajukan komplain dan meminta film itu diturunkan dari platform publik. Nomor 2 yaitu adalah contoh kasus. Nah, contohnya yaitu adalah lagu Lati, memiliki word genius, sempat viral banget di TikTok. Nah, salah satu film pendek fanmade di YouTube pernah dipakai lagu itu sebagai scoring tanpa seizin akhirnya YouTube menghapus videonya karena ada pengklaiman dari publisher lagunya. Meski filmnya agak komersial, tetap saja penggunaan lagu tanpa seizin dari pembuat adalah suatu pelanggaran yang besar. Nah, akan terkena dari hak cipta juga. Bahkan YouTube pakai sistem otomatis bernama Content ID yang buat mendeteksi pelanggaran seperti itu. Oke. Nah, lalu gimana untuk di sisi hukumnya ya? Nah, kalau di sisi hukumnya itu di Indonesia itu ada perlindungan hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Nah, dalam pasal 9 ayat 1 dibilang pencipta atau pemegang hak cipta punya hak eksklusif buat mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, termasuk penggunaan di media film. Dan di pasal 113 ayat 4 disebutkan bahwa pelanggaran hak cipta bisa dikenakan sanksi pidana penjara hingga 4 tahun dan atau denda hingga 1 miliar rupiah. Nah, itu dalam dasar hukum. Dalam pelanggaran hak merek ya atau brand lokal gitu. Dan ini sering terjadi juga di lingkungan kita juga ya. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan kasus pelanggaran IPR. Saya pernah kepikiran yaitu pernah nemu merek kayak Starbucks gitu loh, dan KFC ayam kripsi, dan terakhir adalah Abibas gitu. Nah, ini saya sering jelaskan kepada matkul dalam setiap pertemuan matkul ini yaitu Abibas. Nah, itu kan identik dengan kasus perubahan nama suatu brand gitu, yang tetap dengan memiliki identik yang sama gitu. Namun di dunia branding, nama dan logo punya nilai besar. Maka adalah identitas bisnis. Nah, ketika brand lokal sengaja membuat nama atau visual mirip, mereka terkenal. Itu bukan cuma kreatif tapi masuk pelanggaran hal merek gitu loh. Jadi ya seperti Abibas, terus Starbucks, terus ayam KFC, ayam kripsi itu adalah salah satu pelanggaran dari hak merek gitu. Terus yang kedua adalah contoh kasus, yaitu tadi
Contohnya dari penyalahgunaan nama Abibas. Nah, nama merek Habibas gitu yang awalnya dari Adidas itu. Nah, itu kan adalah suatu brand yang terbesar dari Amerika. Nah, brand Adidas ini nih terkenal dengan dunia fashion sepatunya, atau dunia fashion juga yang identik dengan bajunya, dengan sepatunya, tapi yang lebih terkenal itu di sepatunya. Nah, pihak lokal itu sering membuat versi KW-nya sepatu dari Adidas dengan menggunakan nama Abibas gitu. Namun orang lain tuh tidak tahu bahwa itu adalah sepatu Adidas yang KW dengan bermerek Abibas gitu. Nah, lalu apa sih dasar hukumnya? Nah, kalau di sisi hukum, pelanggaran hak merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Di pasal 83, pemilik merek daftar bisa menggugat pihak lain yang menggugat merek secara identik atau mirip tanpa seizin pembuat merek gitu atau hak merek. Dan menurut pasal 100 ayat 1, pelanggaran hak merek bisa dihukum pidana penjara maksimal 5 tahun dan atau denda hingga 2 miliar rupiah. Nah, itu ada untuk opsi nomor 2, soal nomor 2 yaitu soal nomor 3 dengan hak merek. Ya, sekian, terima kasih sudah menonton video saya. Mohon maaf jika ada kata salah. Terima kasih and see you.